Kisi-kisi nomor 1, melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan salah satu alat musik pertunjukan gambang kromong. Tehyan adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu jati dengan tabung resonansi yang terbuat dari batok kelapa dan dilengkapi dengan senar. Alat musik khas Betawi yang menghasilkan nada-nada tinggi ini diadaptasi dari budaya Tionghoa. Biasanya dimainkan dengan alat-alat musik lainnya dalam musik tanjidor maupun gambang kromong. Alat musik tehyan ditunjukkan dengan gambar A, B, C, dan D. Ya, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Ya, ini adalah alat musik tehyan. Ya. Kita lihat di sini juga ada penjelasannya. Di sini ada jenis-jenis alat musik gambang kromong. Ya. Mungkin nanti jenis alat musiknya yang keluar beda ya, bukan tehyan di nomor 1. Makanya ini saya tampilkan jenis alat musik gambang kromong ya. Yang pertama adalah ada alat musik gambang, ini gambarnya seperti ini. Ada kromong seperti ini gambarnya ya. Ada gendang, ada kecrek, ada kemong, ada ningnong gambar seperti ini, ada sukong ya. Lalu yang terakhir ada tehyan ya. Kisi-kisi nomor 2, siswa dapat menjelaskan cara memainkan alat musik gambang pada pertunjukan gambang kromong. Kita lihat soalnya di sini. Perhatikan alat musik yang dimainkan di pertunjukan gambang kromong berikut. Yang pertama ada gambang, yang kedua ada gendang, yang ketiga ada kongahyan, yang keempat ada tehyan, yang kelima ada kemong ya. Kita lihat di sini soalnya. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul ditunjukkan dengan nomor. Ya, kita lihat di sini. Gambang ini adalah termasuk alat musik yang dipukul, benar ya, Nak ya. Ini benar. Gendang juga benar, alat musik yang dipukul. Lalu ini kongahyan ini adalah alat musik yang digesek dia ya. Jadi karena di sini kata kuncinya caranya adalah dipukul ya. Lalu ini kongahyan ini salah ya. Ini adalah digesek. Sama seperti kayak tehyan juga ya. Lalu ini yang kelima, kemong ini dipukul. Jadi jawaban paling tepat adalah 1, 2, dan 5. Yang C ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 3, melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan gambar rumah Betawi. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar rumah ya. Kita lihat soalnya di sini. Rumah tersebut merupakan rumah adat A. Sumatera Barat, B. Betawi ataupun DKI Jakarta, yang C. Sulawesi Selatan, yang D. Jawa Tengah ya. Kita lihat di sini yang A ini rumah adatnya rumah adat Gadang ya. Ini jadi yang A ini salah ya. Kurang tepat ya. Yang B kita tandai dulu di sini karena kisi-kisinya adalah rumah adat Betawi ya. Kita kisi rumah adat Betawi. Lalu di sini yang C Sulawesi Selatan ini juga rumah adat Tongkonan ya. Salah. Yang D rumah Jawa Tengah ini rumah adatnya adalah Joglo. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang B. Ya, jadi gambar ini adalah gambar rumah adat DKI Jakarta ya, sesuai kisi-kisi di nomor 3. Kisi-kisi nomor 4, peserta didik dapat menjelaskan manfaat Pergub atau Peraturan Gubernur nomor 155 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap dengan benar. Ya, kita lihat di sini ya. Salah satu manfaat Pergub 155 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap adalah ya, sini kita lihat manfaatnya ya, manfaat dari Peraturan Gubernur nomor 155 tahun 2018 ya tentang sistem ganjil genap ya. Jadi manfaatnya sistem ganjil genap itu apa ya? Yang A itu membuat jalur busway, ini kurang tepat ya. Yang B pembangunan MRT dan LRT, ini juga kurang tepat. Ya, yang C menyediakan fasilitas kereta api, ini juga kurang tepat ya. Yang D untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di kota besar, ini jawaban paling tepat ya.
Jadi sistem ganjil genap ini manfaatnya yaitu untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di kota besar. Jadi jawaban paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi nomor 5, siswa dapat menyebutkan 3 protokol kesehatan COVID-19 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, serta menghindari kerumunan. Kita lihat di sini soalnya, hal yang harus kita perhatikan di masa pandemi agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 adalah, ya kita lihat di sini kisi-kisinya yaitu 4M, ya 4M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, lalu menghindari kerumunan. Kita lihat di sini yang A memakai masker, menjaga kebugaran tubuh. Ini salah. Yang B memakai masker, menjaga kebugaran tubuh, mandi 2 kali, ini juga salah ya, kurang tepat. Ya, yang C memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun serta menghindari kerumunan. Ini tepat ya, karena sesuai sama kisi-kisinya. Ya. Lalu yang D memakai masker, menjaga kesehatan, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Ini kurang tepat ya, menjaga kesehatannya. Jadi paling tepat jawabannya yaitu sesuai 4M ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan. Kisi-kisi nomor 6. Siswa dapat menjelaskan 3 nama vaksin COVID-19. Perhatikan nama vaksin berikut ini: vaksin Sinovac, vaksin HPV, vaksin Moderna, vaksin hepatitis B, vaksin AstraZeneca. Berikut yang termasuk vaksin COVID-19 adalah, yuk kita teliti satu persatu ya. Yang pertama vaksin Sinovac, ini juga termasuk vaksin COVID-19 ya. Vaksin HPV ini bukan ya. Vaksin Moderna ini betul vaksin COVID-19. Lalu vaksin hepatitis B ini juga bukan vaksin COVID-19. Lalu yang terakhir yaitu vaksin AstraZeneca, ini adalah vaksin COVID-19. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5. Jawaban tepat adalah yang D ya. Ya, selain vaksin Sinovac, vaksin Moderna dan AstraZeneca, vaksin yang lain juga ada yaitu vaksin Pfizer, ya, vaksin Sinopharm, vaksin Johnson & Johnson. Lalu yang terakhir yaitu vaksin Bio Farma. Kisi-kisi nomor 7. Disajikan gambar, peserta didik dapat menuliskan nama dari rumah asli Betawi. Ya, kita lihat di sini soalnya ya, perhatikan gambar di bawah ini. Sini ada rumah adat Betawi ya. Soalnya kita lihat rumah adat Betawi disebut juga dengan ya. Kita lihat di sini yang opsi A ini, yang A itu joglo. Joglo ini dari Jawa Tengah, ini salah ya. Lalu yang kebaya kita tandai dulu. Nah, yang C ini adalah rumah panggung. Rumah panggung ini adalah rumah adat dari Jambi. Ini salah ya. Yang D adalah tongkonan, ini rumah adat dari Sulawesi Selatan. Ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kebaya ya. Rumah adat Betawi itu adalah kebaya. Kisi-kisi nomor 8. Siswa dapat melanjutkan lirik dari lagu Sirih Kuning ya. Lihat di sini nomor 8 ada lirik lagu Sirih Kuning ya. Di sini ada titik-titiknya ya, belum dilengkapi ya. Jadi kita lihat soalnya di sini lanjutan lirik lagu Sirih Kuning tersebut adalah yang A memang sejodoh, kita tandai dulu ya. Lalu yang B pusaka lama, yang C mohon berhenti, yang D sampai kemari ya. Sini juga saya lampirkan lirik lagu Sirih Kuning ya. Nah, di sini ya. Jadi kita lihat di sini kata yang putih kuning ya Nona, yang putih kuning ya Nona ya. Di sini juga ada sama ya. Jadi jawabannya lanjutannya adalah yang memang sejodoh. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Ya. Jadi lanjutannya yaitu memang sejodoh yang A. Kisi-kisi nomor 9. Melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan nama Tugu Selamat Datang ya.
Jadi sesuai dengan kisi-kisinya ya. Jadi nanti kita akan menampilkan gambar Tugu Selamat Datang ya. Lihat di sini soalnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Kita lihat soalnya. Monumen tersebut merupakan monumen ya. A. Monumen Pancasila Sakti, ini udah jelas salah ya. Yang di Lubang Buaya. Yang B. Monumen Nasional Monas ya, kurang tepat juga. Yang C. Monumen Selamat Datang ya, ini tepat ya karena sesuai dengan kisi-kisinya ya, nomor 9 ya. Siswa dapat menunjukkan nama Tugu Selamat Datang ya sesuai gambar ya. Ini adalah gambar Tugu Selamat Datang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, Monumen Selamat Datang atau Tugu Selamat Datang ya. Yang D ini juga jelas salah ya, bukan Monumen Proklamasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gambar ini adalah merupakan gambar Monumen Selamat Datang. Kisi-kisi nomor 10. Peserta didik dapat menyebutkan nama tugu sejarah perjuangan di Jakarta atau Monas ya. Kita lihat di sini soalnya. Monumen ini mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Waktu yang lama sejak pembentukan komite. Monumen nasional ini berdiri di atas lahan seluas 80 hektar di seberang Istana Negara Jakarta. Pembangunan monumen ini sempat terhenti karena terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1945. Ya, lihat soalnya. Nama monumen tersebut adalah ya, kita lihat di sini karena kisi-kisinya yaitu Monas ya, Tugu di Jakarta ya. Monas, kita lihat di sini yang A, Monumen Pancasila Sakti, ini kurang tepat ya. Yang B, Monumen Nasional atau Monas, ini jawaban paling tepat ya, sesuai dengan kisi-kisi ya. Lalu yang C, Monumen Selamat Datang, kurang tepat. Lalu yang D, Monumen Proklamasi juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B, Monumen Nasional atau Monas. Kisi-kisi nomor 11, disajikan gambar peserta didik dapat menunjukkan jenis angkutan massal di Jakarta ya. Dalam hal ini yang diminta adalah Jaklingko ya. Kita lihat di sini soalnya ya, ada 4 gambar angkutan umum ya. Yang termasuk angkutan massal di Jakarta atau Jaklingko ditunjukkan oleh nomor ya. Yang nomor 1 itu pesawat terbang, ini kurang tepat ya, kurang tepat. Yang B, yang kedua yaitu kereta api juga kurang tepat. Ini yang C kita tandai ya. Yang D, bajai juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah angkutan massal yang di Jakarta atau Jaklingko adalah ditunjukkan nomor 3. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 12, peserta didik dapat memberi contoh etika penumpang di kendaraan umum dengan benar. Kita lihat di sini soalnya. Etika bertransportasi di kendaraan umum adalah ya, yang A, tidak memberikan tempat duduk kepada yang membutuhkan. Ini udah jelas salah ya. Harusnya di sini dia memberikan tempat duduk kepada yang membutuhkan. Misalkan ada orang tua atau ibu hamil atau ibu yang sedang membawa balita ya. Ini kurang tepat nih. Jawabannya yang A, salah. B, tidak mendahulukan penumpang yang turun. Ini juga kurang tepat ya. Harusnya yang paling tepat adalah mendahulukan penumpang yang turun ya. Lalu yang C, turun pada saat bus masih berjalan. Nah, ini udah jelas salah ya, ini bukan etika dalam berkendaraan umum ya. Jadi pada saat turun itu harusnya pada saat bis atau bus berhenti ya. Yang D, tidak berada atau menutupi pintu masuk dan pintu keluar kendaraan. Nah, ini yang paling tepat ya. Jadi pada saat kita berada dalam angkutan umum ya, kita tidak berada atau menutupi pintu masuk ataupun pintu keluar kendaraan ya. Jadi kita duduk di tempat yang telah disediakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi nomor 13, peserta didik dapat menjelaskan kepanjangan dari Jaklingko ya. Kita lihat di sini soalnya. Karena kisi-kisinya adalah kepanjangan dari Jaklingko ya. Kepanjangan dari Jaklingko, maka soalnya adalah kepanjangan dari Jaklingko adalah yang A, Jakarta dan lingkungan kota, kurang tepat. Yang B, Jakarta dan lingkungan kota asri, juga kurang tepat.
Yang D Jakarta dan Lingko, kita tandai dulu. Yang D Jakarta dan lingkungan angkutan kota, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kepanjangan dari Jaklingko itu Jakarta dan Lingko. Kisi-kisi nomor 14, peserta didik dapat menyebutkan 3 jenis layanan makanan online yang ada di Jakarta. Kita lihat di sini soalnya. Berikut ini adalah 3 layanan makanan online yang ada di Jakarta. Kita lihat di sini yang A adalah GrabFood, betul ya. GrabFood ini adalah layanan makanan online. Ya, tetapi di sini juga ada Gosen. Ini Gosen bukan layanan makanan ya. Ada Shopee juga bukan layanan makanan. Lihat di sini ada yang B Pizza Hut, McDonald sama GoFood. Ini adalah layanan makanan online ya. Kita tandai dulu ya. Lihat yang C McDonald, Tokopedia dan Shopee. Ini juga kurang tepat, Tokopedia sama Shopee-nya ya. Lalu yang D ya Shopee Food. Nah, Shopee Food betul ya. Ini layanan makanan online. McDonald betul ya. Blibli. Nah, ini Blibli ini bukan ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Ya. Pizza Hut, McDonald dan GoFood ya, termasuk 3 layanan makanan online yang ada di DKI Jakarta. Kisi-kisi nomor 15. Melalui sajian gambar, peserta didik dapat menunjukkan jenis media komunikasi dengan tepat. Ya. Alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan berupa gambar dan suara adalah, kita lihat ya. Yang A, kita lihat di sini adalah gambar handphone, kita tandai dulu ya. Ini adalah jenis komunikasi langsung ya. Lalu yang B, ini adalah kentongan ya. Ini juga tidak bisa mengirim gambar ataupun suara masih bisa ya. Tapi ini termasuk jenis komunikasi tidak langsung. Ini kurang tepat ya, karena tidak bisa mengirim gambar, hanya suara ya. Kalau yang C, ini adalah koran. Ini hanya bisa mengirim gambar tetapi tidak bisa mengirim suara. Ini kurang tepat. Ini juga termasuk jenis media komunikasi tidak langsung ya. Lalu yang D ya, ini adalah komunikasi hanya mengirimkan suara, tidak bisa mengirimkan gambar ya. Kita di sini kata kuncinya adalah ya yang bisa mengirimkan pesan berupa gambar dan suara, yaitu yang paling tepat adalah yang A. Kisi-kisi nomor 16. Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah penggunaan alat komunikasi tertentu dengan benar. Ya, kita lihat di sini soalnya. Perhatikan tabel berikut. Ya, di sini yang nomor 1, tekan nomor yang Anda yang ingin dituju. Lalu yang kedua, jika sudah selesai menghubungi seseorang, taruh kembali gagang telepon pada tempatnya. Yang ketiga yaitu tunggu hingga panggilan tersambung. Lalu yang keempat ya, angkat gagang telepon. Kita lihat di sini soalnya. Langkah dalam penggunaan telepon yang benar adalah ya, di sini masih belum urut ya, masih acak-acakan ya. Maka kita akan mengurutkannya dulu ya. Yang pertama di sini kita cari yaitu yang 4, angkat gagang telepon dulu ya. Di sini langkah penggunaan telepon ya. Ini adalah nomor 1 ya. Lalu yang kedua yaitu tekan nomor yang ingin dituju. Ini adalah nomor 2 ya. Lalu yang ketiga yang mana nih ya, kita cari lagi ya. Itu ini ya, yang ketiga ya, tunggu hingga panggilan tersambung ya. Ini yang ketiga. Lalu yang terakhir yaitu 4 ini ya, jika sudah selesai menghubungi seseorang, taruh kembali gagang telepon pada tempatnya. Ini adalah yang keempat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 41 ya, 41 32 ya, 4132 itu yang C. Kisi-kisi nomor 17, peserta didik dapat menjelaskan keunggulan alat komunikasi telepon seluler dengan benar. Kita lihat di sini soalnya, HP memiliki kelebihan dibandingkan dengan telepon. Kelebihan handphone adalah ya, yang A, hanya bisa berbicara dengan yang dekat ya. Ini bukan kelebihan handphone ya, ini salah ya. Yang B, tidak bisa dibawa kemanapun
Ini juga kurang tepat ya, kalau handphone itu fleksibel ya, bisa dibawa kemanapun ya. Nah ini yang C ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Kita tandai, kita lihat yang D. Biayanya lebih murah ya. Handphone itu nggak mesti biayanya murah ya, ada juga yang mahal ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Di sini juga saya sajikan beberapa keunggulan dari handphone atau telepon seluler ya. Kita lihat di sini lebih praktis dan fleksibel ya. Lalu yang kedua, mempermudahkan interaksi sosial. Yang ketiga, media berkomunikasi dengan cepat. Yang keempat, tidak butuh banyak biaya. Yang kelima, dapat digunakan oleh orang banyak. Yang keenam, dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang ketujuh ya, yang terakhir, terus mengalami perkembangan ya. Itu adalah keunggulan dari telepon seluler ataupun handphone. Kisi-kisi nomor 18, melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan nama fasilitas umum ya. Contohnya adalah stasiun kereta api. Kita lihat di sini gambarnya ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Lihat di sini soalnya, gambar berikut merupakan fasilitas umum, tempat naik dan turun penumpang yang disebut ya. Sini karena ada gambar keretanya ya, dan sesuai dengan kisi-kisi yaitu stasiun kereta api, maka langsung kita jawab aja ini adalah gambar stasiun kereta api, yaitu yang C. Kisi-kisi nomor 19, melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan stasiun dari MRT yang ada di Jakarta ya. Kita lihat di sini nomor 19 ada gambarnya ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar ya. Gambar berikut merupakan fasilitas umum, tempat naik dan turun penumpang yang disebut ya. Karena di sini kisi-kisinya adalah stasiun MRT ya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Ini adalah gambar stasiun MRT atau MRT ya. Kisi-kisi nomor 20, melalui sajian gambar, peserta didik dapat menunjukkan nama tempat wisata budaya di Jakarta Timur dengan benar. Ya, kita lihat di sini ada gambarnya ya, gambar Istana Anak, gambar rumah adat, dan juga gambar Keong Mas. Ya, ini merupakan tempat wisata budaya yang ada di Jakarta Timur ya. Kita lihat soalnya di sini. Gambar berikut merupakan tempat wisata Jakarta ya, yang ada di Jakarta Timur, terletak di, nah ini tepatnya ya, Lubang Buaya kurang tepat ya, walaupun di Jakarta Timur lubangnya tapi bukan ya. Istana Anak, rumah adat, dan Keong Mas ini bukan di Lubang Buaya. Taman Impian Jaya Ancol juga bukan. Museum Fathahillah juga bukan ya. Ini yang D, Taman Mini Indonesia Indah ya. Jawabannya paling tepat adalah di Taman Mini, letaknya ya ada di dalam Taman Mini ya, Istana Anak, rumah adat, dan Keong Mas ya. Ini di Taman Mini ini ada 33 rumah adat provinsi yang ada di Indonesia. Kisi-kisi nomor 21, peserta didik dapat menuliskan salah satu manfaat objek wisata bagi penduduk sekitar dengan tepat. Kita lihat di sini soalnya, manfaat objek wisata bagi penduduk sekitar adalah ya, kita lihat di sini kata kunci soalnya yaitu manfaat objek wisata ya. Manfaat objek wisata bagi penduduk sekitar. Ya, yang A, meningkatkan kesempatan berusaha seperti berdagang, kita tandai dulu. Yang B, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah ya. Kata kuncinya di sini ya, bagi penduduk sekitar ya. Bagi penduduk sekitar ya, ini kurang tepat ya, menambah wawasan masyarakat sekitar tentang teknologi, ini juga kurang tepat ya. Yang D, mempromosikan wisata atau tempat wisata kepada wisatawan asing ya, ini kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A ya. Sini adalah untuk meningkatkan kesempatan berusaha seperti berdagang ya. Jadi manfaat objek wisata bagi penduduk sekitar ya. Selain untuk berdagang, di sini juga bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru ya. Itu adalah manfaat objek wisata bagi penduduk sekitar.
Kisi-kisi nomor 22. Peserta didik dapat menjelaskan nilai yang terkandung dalam suatu permainan rakyat Betawi dengan benar. Kita lihat di sini soalnya ya, nilai luhur dalam permainan dampu bulan ya membutuhkan, kita lihat di sini ya. Ya, nilai luhurnya ya. Nilai luhur permainan dampu bulan ya. Itu yang A, perlawanan kurang tepat, yang B, kerinduan kurang tepat, yang C, ketangkasan kita tanda dulu, yang D, kekompakan kurang tepat ya, karena ini dampu bulan ini biasanya permainan individu ya, nggak mesti kekompakan ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C, ketangkasan. Kisi-kisi nomor 23. Siswa dapat menjelaskan asal mula penamaan Jalan Menteng ya. Jadi kita lihat di sini ya. Dari kisi-kisinya adalah penamaan Jalan Menteng ya. Penamaan Jalan Menteng. Kita lihat soalnya, berikut nama tempat di Jakarta berdasarkan tanaman atau buahnya adalah ya, kita lihat sini adalah tanaman ataupun buahnya ya. Fluid kurang tepat ya, karena nggak ada ya tanaman fluid ya. Ceger juga kurang tepat. Ya, menteng ya, ini ya maksudnya tanaman menteng, pohon menteng ataupun buah menteng ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang C ya, adalah menteng berdasarkan penamaan berdasarkan nama buah ataupun tanaman ya. Jatinegara ini jelas salah ya. Jadi paling tepat adalah yang C, menteng. Kisi-kisi nomor 24. Melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan sistem penghijauan secara hidroponik. Ya, kita lihat di sini gambarnya ya. Sesuai dengan kisi-kisi diminta gambar ya. Kita lihat soalnya, cara budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam disebut juga dengan yang A, stek ya, kurang tepat. Yang B adalah ovulasi, juga kurang tepat. Yang D, mencangkok, juga kurang tepat. Yang D adalah hidroponik. Ini betul ya. Jadi jawaban paling tepat adalah hidroponik, karena di sini kisi-kisinya secara penghijauan secara hidroponik ya. Jadi jawaban paling tepat nomor 24 sesuai gambar adalah yang D, hidroponik. Kisi-kisi nomor 25. Peserta didik dapat menunjukkan nama media tanam dari sistem penghijauan hidroponik. Ya, kita lihat di sini soalnya. Media tanam pada sistem tanaman hidroponik adalah yang A, pipa paralon ataupun botol ya. Kita tanda dulu nih yang A. Lalu yang B, kolam ya, kurang tepat. Yang C, rawa. Yang D, sungai ya. Di sini adalah kata kuncinya adalah hidroponik ya. Tanaman hidroponik ya, dia membutuhkan biasanya pipa paralon ataupun botol. Jadi jawaban paling tepat adalah yang A. Kisi-kisi nomor 26. Melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan nama pertunjukan palang pintu. Kita lihat di sini soalnya, perhatikan gambar. Sini ada gambar orang sedang bertarung ya. Kita lihat di sini ya, pertunjukan seni budaya Jakarta sesuai gambar disebut ya. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah pertunjukan palang pintu ya. Dan ini kita lihat di sini adalah palang pintu ya. Kita lihat sini yang A, karate bukan, yang B, taekwondo bukan, yang C, palang pintu ya. Yang D, pencak silat juga bukan ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah pertunjukan palang pintu yang. Kisi-kisi nomor 27. Disajikan gambar pedagang makanan khas Betawi. Peserta didik dapat menunjukkan jenis makanan yang dijual dengan tepat. Contohnya adalah selendang mayang ya. Kita lihat di sini gambar ya. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Makanan khas Betawi sesuai gambar tersebut adalah yang A, kerak telur ya. Yang B, soto Betawi bukan juga. Yang C, roti buaya juga bukan. Yang D, selendang mayang. Jadi jawaban paling tepat itu yang D, selendang mayang, yang sesuai dengan kisi yang diminta adalah selendang mayang. Kisi-kisi nomor 28. Melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan salah satu nama motif batik Betawi. Contohnya seperti ondel-ondel ya.
Kita lihat di sini, perhatikan gambar ini ada motif batik ya, gambar ondel-ondel ya. Kita lihat di sini contoh, kita lihat di sini soalnya, motif batik sesuai gambar adalah motif Tugu Monas. Kurang tepat ya, karena gambarnya adalah ondel-ondel. Motif jali-jali juga kurang tepat, ondel-ondel ya, burung hong juga kurang tepat ya. Jawaban paling tepat adalah motif ondel-ondel sesuai gambar ya. Kisi-kisi nomor 29 ya. Peserta didik dapat menjelaskan arti tumpal pada motif batik Betawi. Ya, kita lihat di sini soalnya, makna motif tumpal pada batik Betawi adalah yang A, penolakan kabar burung dan pengusir makhluk halus ya. Yang B, dapat membawa kedamaian, rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan ataupun panjang umur. Yang C, tingginya cita-cita untuk selalu berusaha mencapai kesejahteraan. Yang D, penolak bala atau penjauh bencana bagi yang memakainya. Kita lihat di sini, kita teliti satu persatu ya. Yang A itu adalah motif ondel-ondel ya, makna dari motif ondel-ondel, penolakan kabar buruk dan pengusir makhluk halus. Lalu yang B ini adalah motif burung hang ya, dapat membawa kedamaian, rezeki, kemakmuran dan kesehatan dan panjang umur. Kita lihat yang C ini adalah motif Tugu Monas ya, tingginya cita-cita untuk selalu berusaha mencapai kesejahteraan ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D ya, penolak bala atau penjauh bencana bagi yang memakainya ya. Selain penolak bala atau penjauh bencana bagi pemakainya ya, makna dari motif tumpal juga yaitu keselarasan antar manusia, semesta dan Tuhan ya. Itu adalah kisi-kisi nomor 30. Peserta didik dapat menjelaskan arti dari singkatan RPETRA ya. Lihat di sini soalnya, yaitu singkatan dari RPETRA adalah ya, kita lihat ruang publik terpadu ramai anak ya, ini ramainya ya kurang tepat. Yang B, ruang publik terpadu rasa aman, ini juga kurang tepat ya. Yang C, ruang publik terpadu ramah anak ya, kita tandai dulu ya. Yang D, ruang publik terjaga, nah ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah singkatan dari RPETRA adalah ruang publik terpadu ramah anak ya. Jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi nomor 31. Melalui sajian gambar, siswa dapat menunjukkan gerak tari dasar Betawi, yaitu gerak kewer ya. Lihat di sini ya. Soalnya nama gerakan pada gambar tersebut adalah ya, kita lihat sini gambarnya. Yang tepat jawabannya adalah gerak kewer ya. Di sini juga akan saya sajikan untuk gambar-gambar yang lain atau gerakan-gerakan yang lain ya. Sini ada gerak dasar tari Betawi ya, ada sikap gibang, ini seperti ini, gibang ya. Lalu ada koma putes, rapat ninda ya, seperti ini ya. Koma pendek, selancar, seperti ini ya. Nomor 7 yaitu kewer, seperti ini. Kewer 2 seperti ini ya. Lalu kewer peralihan dangdang ting tak 3 kali trak tak gitu ya. Ini gambar seperti ini, cendol hijau seperti ini ya. Lalu selancar dan pak blang, ini adalah gambarnya seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor 32 ya. Melalui sajian gambar, siswa dapat menyebutkan nama museum budaya yang terletak di Jakarta Timur dengan tepat. Ya, kita lihat di sini ya, museum budaya yang terletak di Jakarta Timur ya. Kita lihat soalnya, perhatikan gambar museum yang terletak di Jakarta Timur berikut. Ya, ini adalah gambar ya, sesuai nama museum tersebut adalah ya. Kita lihat di sini adalah ada gambar pahlawan 7 pahlawan revolusi ya. Yang tepat adalah Museum Lebang Buaya ya. Di Jakarta Timur itu ada banyak museum budaya ya. Contohnya seperti ada Museum Perangko,
museum transportasi, di sini ada juga museum listrik dan energi baru, museum keprajuritan, museum pusaka, museum olahraga nasional, museum asmat, museum iptek, tanah budaya Benyamin Sueb ya, museumnya ya. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 33. Peserta didik dapat menuliskan moto pariwisata Provinsi DKI Jakarta dengan tepat ya. Kita lihat di sini soalnya moto pariwisata Provinsi DKI Jakarta adalah yang tepat adalah motonya yaitu Enjoy Jakarta ya. Enjoy Jakarta. Kata enjoy berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah nikmati ya. Kita lanjut ke nomor 34 ya. Melalui sajian gambar permainan rakyat Betawi, peserta didik dapat menentukan nama jenis permainan tersebut dengan tepat ya. Jadi permainan galasin ini anaknya gambarnya ya. Dan soalnya di sini permainan tersebut adalah permainan rakyat Betawi yang disebut adalah permainan galasin ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya di sini nomor 35 kis-kisinya yaitu melalui sajian gambar siswa dapat menuliskan makanan khas dari Jakarta, kembang goyang ya. Nomor 35 adalah gambar kembang goyang ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Makanan tersebut adalah makanan khas dari Jakarta yang disebut ya adalah kembang goyang ya. Kita lanjut ke nomor 36 ya. Siswa dapat menjelaskan alasan harus isoman jika terpapar virus COVID-19 ya. Kita soalnya di sini berikan alasan mengapa jika orang terpapar virus COVID-19 harus isoman ya. Jawabannya adalah yang tepat karena isoman dapat memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Kita lihat sini nomor 37 ya. Peserta didik dapat menjelaskan dua manfaat layanan makanan online di masa pandemi ya. Sini sebutkan dua manfaat layanan makanan online di masa pandemi ya. Di sini saya sajikan bukan dua melainkan 5 ya. Kita lihat di sini manfaat layanan makanan online di masa pandemi yaitu lebih aman dari penularan virus COVID-19 karena tidak perlu keluar rumah. Yang kedua, lebih hemat tenaga. Yang ketiga, memangkas waktu. Yang keempat, lebih bebas memilih tanpa perlu memikirkan antrian. Yang kelima, memperoleh aneka diskon dan potongan. Kita lanjut ke nomor 38. Sebutkan 3 stasiun kereta api besar yang ada di Jakarta. Ya, kita lihat di sini ada 3 yaitu Stasiun Gambir, ya, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Manggarai ya. Ini sesuai kisi-kisi ya, karena diminta menyebutkan 3 stasiun kereta api besar yang ada di Jakarta ya. Jawabannya itu yang tepat adalah Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Manggarai. Kita lanjut ke nomor 39. Melalui sajian tabel, siswa dapat menunjukkan 3 nama pahlawan berasal dari Betawi yang diabadikan sebagai nama jalan. Kita lihat di sini soalnya, sebutkan 3 nama pahlawan yang berasal dari Betawi yang diabadikan sebagai nama jalan. Kita lihat di sini yaitu yang pertama Muhammad Husni Tamrin atau MH Tamrin. Dikenal sebagai pahlawan nasional yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di protokol DKI ya. Nama MH Tamrin juga ya bisa ditemukan dalam bentuk museum yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Lalu yang kedua, Ismail Marzuki adalah komponis masyhur kebanggaan Indonesia. Karya-karyanya hingga kini masih terus terdengar. Salah satunya adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Yang ketiga yaitu Abdurrahman Soleh, merupakan salah satu pahlawan yang merintis TNI Angkatan Udara. Selain juga memiliki keahlian sebagai dokter ya. Jadi di sini 3 nama pahlawan yang berasal dari Betawi yang diabadikan sebagai nama jalan yaitu Muhammad Husni Tamrin, Ismail Marzuki, dan yang terakhir adalah Abdurrahman Saleh. Kita lihat, kita lanjut ke nomor 40 yaitu peserta didik dapat menjelaskan manfaat RPTRA ya. Manfaat RPTRA. Sebutkan manfaat RPTRA ya.
Di sini RPTRA itu kepanjangan dan singkatan dari ruang publik terpadu ramah anak, ya. Manfaatnya yaitu, ya, sini yang pertama, fungsi sebagai tempat untuk bermain bagi anak yang sangatlah aman. Ya, yang kedua, berfungsi sebagai tempat untuk melakukan penyerapan dari air dengan jumlah volume yang tinggi. Ya. Yang ketiga, menjadi tempat untuk melakukan berbagai macam bentuk kegiatan sosial yang berada pada sebuah daerah, baik untuk anak-anak dan orang tua serta keluarga. Lalu yang keempat, yaitu menjaga sebuah tempat untuk membagikan informasi yang diberikan untuk keluarga. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, menjadi sebuah tempat untuk halaman bagi sebuah tempat tinggal. Itu adalah manfaat RPTRA ataupun ruang publik terpadu ramah anak, ya. Cukup sekian anak-anak. Semoga kalian semua dapat menyelesaikan soal-soal PLBJ dengan tenang, dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.